info jembatan Tembelan. Dari Allah Gusti, banjir ke omahe ke kelop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambus. Ini bawa korban, jenazah saya. Bawa korban. Kan? Bawa korban mas ini? Enggak. Mobil ki jembatan keluarga daerah Lor. Icang Nova. Alhamdulillah. Mana? Ini moga mbak. Belum diidentifikasi. Kemungkinan orang Gumelam. Yang Gumelam lah yang terus yang kayak loro nang kana. Dari Basarnas nggak bisa pakai mobil. Masih hidup. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Detik-detik bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan terbaru terkait pencarian korban longsor, di mana sementara 17 orang dinyatakan tewas, sementara belasan lainnya luka-luka. Saya Bria Baratiraya, inilah iNews Prime selengkapnya. Banjir ke omahe ke kelop. Banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup. Usai bencana banjir dan tanah longsor, tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi sejumlah korban meninggal dari aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Lokasi bencana paling parah berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriyono. Akses menuju lokasi juga sangat sulit ditembus dan belum bisa dilintasi mobil dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Warga khawatir ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Main tatoan gede. Gondrong. Sementara, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pekalongan menyebut hingga Selasa sore, korban tewas akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor mencapai 17 orang. Selain itu, terdapat korban luka sebanyak 11 orang dan korban hilang 9 orang. Untuk teman-teman dari Basarnas dan SAR gabungan ini sedang melaksanakan penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut, yaitu di Cafe Alo sama di sekitar rumah Pak Sekdes. Kendalanya apa Pak? Kendalanya adalah luas area sama kondisi cuaca. Korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriyono. Untuk korban luka berat akan dirujuk ke RSUD Kajen, sedangkan korban meninggal sebagian sudah diambil pihak keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, hujan deras berintensitas tinggi memicu bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini 17 warga dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya hilang. Banjir ke omahe ke kelop.
Allahu Akbar. Kepanikan melanda warga Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan saat air banjir bandang tiba-tiba masuk ke rumah. Asyhadu Sejumlah barang-barang yang ada di dalam rumah ikut hanyut terbawa arus banjir dan terendam. Banjir bandang terjadi pada Senin sore disusul bencana tanah longsor usai hujan deras intensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Asyhadu anna Muhammad. mobil ki. Dan bagaimana perkembangan terkini peristiwa longsor di Pekalongan? Kita telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono. Selamat malam, Pak Budiono. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Budiono, terkait dengan jumlah korban tewas, kami mendapat informasi ada 18 orang, betul Pak? Ya, baik, hingga malam hari ini untuk jumlah terupdate dan terkoreksi, kami sudah di posko SAR gabungan di lokasi kejadian di Kabupaten Pekalongan bahwa untuk jumlah korban yang meninggal dunia hingga saat ini terkoreksi 17 orang. Kemudian yang luka-luka ada 13 orang dan dalam pencarian 9 orang. Baik, yang dalam pencarian Demikian, ini Mas. berarti seperti apa Pak? Apakah masih dicari di sekitar lokasi yang masih sebelumnya dicari Pak? Ya benar, untuk pencarian 9 orang tersebut masih di sekitar lokasi kejadian, itu di sekitar kafe dan rumah warga yang terkena longsoran, kemudian juga ada sebagian di kolam pemancingan. Jadi satu area tidak terlalu jauh dari lokasi lainnya. Baik, untuk pencarian berarti masih dilakukan hingga sekarang, lalu sampai jam berapa Pak? Kira-kira apakah ada pembatasan? Baik, untuk pencarian hari ini kami hentikan sementara, sepakat dengan tim SAR gabungan karena hari sudah gelap, kemudian juga hujan yang cukup deras di lokasi pencarian sehingga dilihat kurang efektif, sehingga kami akan bersepakat tim SAR gabungan akan melaksanakan operasi SAR besok pagi. Oke, pukul berapa Pak kira-kira untuk besok pagi pencariannya Pak? Ya, kami rencana untuk jam 7.00 kami sudah melakukan briefing, kemudian apel seluruh potensi SAR yang tergabung dan pembagian seru, dan dilanjutkan menuju lokasi. Dari posko ke lokasi jaraknya cukup lumayan jauh, sekitar 4 km, sehingga memerlukan waktu kurang lebih 30 menit hingga 45 menit untuk berjalan kaki, karena akses menuju lokasi kejadian masih banyak tertutup longsoran tanah, sehingga kendaraan agak terhalang untuk memasuki wilayah tersebut. Baik, kesulitan lain Pak selain akses untuk menuju lokasi, kira-kira apakah terkait dengan cuaca atau yang lain Pak? Iya, betul sekali. Untuk hari ini, satu harian ini, hingga malam hari ini juga masih terjadi hujan di lokasi sekitar kejadian sampai merata ya di Kabupaten Pekalongan, dan di posko juga hari ini, malam hari ini masih terjadi hujan, sehingga itu salah satu faktor, dan juga banyaknya material yang menimbun rumah ataupun tempat yang dicurigai terdapat korban. Baik, untuk 17 korban yang meninggal dunia Pak, apakah sudah diserahkan ke pihak keluarga atau masih dibawa sementara ke rumah sakit Pak? Ya, untuk 17 korban tersebut seluruhnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan sebagian sudah dimakamkan. Baik, untuk kondisi korban yang luka-luka seperti apa Pak sekarang Pak? Ya, untuk yang 13 orang yang mengalami luka-luka tersebut, sebagian masih berada di Rumah Sakit Kajen Pekalongan, kemudian di Rumah Sakit Daerah Banjarnegara, dan sebagian di Puskesmas, dan sebagian juga sudah ada yang mulai pulang karena kondisinya tidak terlalu parah, dan ada satu orang yang mengalami patah tulang sehingga perlu perawatan. Baik, untuk para korban selamat di sana Pak, apakah sudah menempati shelter tertentu untuk sementara mereka bisa tinggal?
Iya, yang selamat itu sudah kembali sebagian ke rumah masing-masing, karena sebagian juga yang korban selamat itu tinggalnya tidak di situ, karena pada waktu atau pada saat terjadinya longsor banyak yang berteduh karena pada saat itu hujan ya, jadi berteduh di rumah warga yaitu Pak Sekdes dan di kafe. Sehingga mereka yang selamat mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Baik, Pak Budiono, terkait dengan kondisi di lapangan, Pak, ini apa yang kemudian menjadi penyebab longsor? Apakah karena memang hujan yang deras ataukah kurangnya vegetasi di dataran tingginya, Pak? Ya, benar sekali. Jadi pengaruh yang utama sepertinya ini hujan yang memang cukup deras dan jangka waktu yang cukup lama, dan juga tanah yang labil ataupun termasuk gembur ya, karena itu adalah sebagian lahan pertanian. Oke, baik. Untuk fokus pencarian besok, Pak, bisa diperjelas kembali titik-titiknya apakah akan diperluas atau hanya di sekitar longsor yang sebelumnya ditemukan korban, Pak? Ya, rencana besok pagi kami melakukan operasi SAR. Kami akan membagi 4 SRU, yaitu kami laksanakan di lokasi kejadian, karena titik lokasi tidak berjauhan dan berdekatan, yaitu ada di rumah warga atau Sekdes, kemudian di kafe, kemudian ada di hulu sungai dan juga di kolam pemancingan. Sehingga kami tetap fokus di sekitaran area yang terkena longsoran, dan sudah kami lokalisir lokasi yang akan kita sisir oleh tim SAR gabungan. Baik. Pak Budiono, terima kasih atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam iNews Prime. Selamat malam, Pak. Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah mobil tersangkut di aliran sungai. Sementara akses jalan menuju lokasi pun terputus akibat tertimbun material longsor. Mobil Nova, kayak mobil bukan keluarga daerah Ngeloran, bukan pas jalan-jalan. Sejumlah mobil tersangkut di aliran sungai usai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil-mobil ini terlihat rusak parah usai terseret banjir bandang sejauh beberapa kilometer. Selain menghanyutkan sejumlah mobil, longsor juga menyebabkan kondisi jalan di lokasi kejadian putus akibat tertutup material longsor. Bahkan akses di lokasi sangat sulit ditembus dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Petugas dan warga pun berjibaku membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilewati kendaraan. Ini bawa korban, jenazah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah akses jalan terputus. Dari Allah Gusti, banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang memporak-porandakan sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini, akses jalan terputus sementara menuju ke sejumlah daerah, antara lain kawasan Kedung Wudi, Wonopringgo, Petung Kriyono, Lebak Barang, Talun, dan Kajen. Selain itu, jalur vital yang menghubungkan Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah tak bisa dilalui akibat tertimbun tebing longsor. Padahal jalan tersebut merupakan jalur perekonomian warga. Tim liputan iNews melaporkan. Banjir ke omahe ke golop. Banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup.
Informasi lainnya pemirsa, sebuah ruangan yang difungsikan sebagai tempat sentral pendingin ruangan di salah satu bank di kawasan Jakarta Pusat terbakar. Pekatnya kepulan asap membuat panik para karyawan hingga harus berhamburan keluar gedung. Bakaran guys, Sudirman. Bakaran apa nih? Gede banget asapnya cuy. Baru aja nih terjadi, bos. Kepulan asap hitam keluar dari salah satu ruangan di gedung Bank Panin di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Asap pekat yang sempat disertai percikan api membuat para karyawan panik dan langsung berhamburan keluar gedung. Mereka khawatir api semakin membesar dan menyambar ke ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan guna memadamkan api. Meski belum diketahui penyebabnya, namun api berasal dari salah satu aktivitas pengelasan di sebuah ruangan yang dijadikan sentral pendinginan ruang. Sementara dugaan sementara ya lagi ada pengelasan katanya. Itu dugaan sementaranya, tapi masih dicek sama pihak kepolisian. Kalau dari pihak kita hanya dari koreksi dari pihak gedung, informasinya itu. Tapi kalau secara ini kan dari pihak kepolisian yang lebih tepat, beliau akan cek langsung. Yang dari itunya ya? Inafisnya dia kan di polisi lain, nanti mungkin ada pengecekan lanjutan lagi. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Akibat kejadian tersebut, aktivitas perkantoran di gedung Bank Panin sempat dihentikan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan warga mengungsi di posko Mapolres Jakarta Pusat usai peristiwa kebakaran di Kemayoran yang menghanguskan lebih dari 543 rumah. Para pengungsi berharap dapatkan tempat tinggal sementara usai rumah mereka hangus terbakar. Beralaskan terpal, para pengungsi mendimi lokasi pengungsian di posko Mapolres Jakarta Pusat. Selain makanan, mereka pun mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Para pengungsi berharap mendapatkan bantuan berupa selimut dan tempat tinggal sementara karena rumah mereka sudah hangus terbakar. Tercatat sebanyak 543 rumah hangus terbakar atas peristiwa ini. 607 kepala keluarga atau 1.797 jiwa kehilangan tempat tinggal karena api meluluh lantakkan rumah mereka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kemayoran, Jakarta. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Sejumlah warga yang panik langsung mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah mereka, sementara beberapa warga lainnya mencoba melakukan pemadaman api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Padat rumah tuh? Iya. Padat gak, Pak? Hah? Rumah padat apa gimana? Rumah padat Pak di belakang. Katakan begini. Tapi memang asal api dari rumah atau ada lapangan kosong, Pak? Dari rumah kayaknya. Dari rumah kayaknya ya. Kalau kita udah jadi sih, jadi nggak bisa lihat. Jam padat ya, Pak? Lewat lah. Sedikitnya 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi kejadian untuk padamkan api. Akibat kejadian ini ratusan rumah semi permanen hangus terbakar. Dari Jakarta, Aryo Manik, iNews melaporkan. Diduga mencuri di lokasi kebakaran Kemayoran, Jakarta Pusat, dua pemuda babak belur diamuk warga. Kedua pelaku beraksi bersama 3 orang lainnya, menjarah harta benda milik korban kebakaran.
Emosi warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta tak terbendung saat mendapati sejumlah pemuda tak dikenal memasuki rumah mereka yang hangus terbakar. 2 dari 5 pemuda babak belut dihajar massa karena diduga hendak menjarah barang-barang korban kebakaran. Sejumlah warga akhirnya mengamankan kelima pelaku untuk diserahkan ke polisi. Itu masalah itu Pak, tembaga itu bukan warga sini, dia ngambil tembaga sini, habis itu juga gerak-geriknya mencurigakan juga Pak. Terus dia udah sempat ngambil sesuatu? Sempet sih sedikit doang, langsung ketahuan sama anak-anak sini Pak. Kebakaran selama 5 jam melanda 11 RT di 2 RW Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan berlantai 2. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wisatawan asing di Bali dimintai uang Rp200.000 oleh oknum polisi saat melaporkan peristiwa penjamretan. Informasinya sesaat lagi. Kembali di iNews Prime, pemirsa, gegaram mesin macet di atas rel kereta api. Sebuah minibus ditabrak kereta api di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya kendaraan terpental belasan meter dan terekam video milik warga. Awas, Ma! Sebuah minibus dihantam KA Blambangan Express di perlintasan rel di Jalan Raya Gempol Keraton, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin malam. Akibatnya minibus terpental sejauh belasan meter. Saat kejadian, minibus dikendarai Amin, warga Kelurahan Bendomunggal yang hendak menjenguk anaknya yang sakit di RSUD Bangil. Nahas di perlintasan palang pintu rel kereta api, kendaraannya macet usai terperosok ke jalur kereta api. Korban sempat turun dari mobilnya untuk minta tolong pada warga sekitar. Masuk Jomblangan ya Pak? Jomblangan, mobilnya terperosok dahulu. Dan itu saya nggak melanggar palang pintu. Setelah terperosok beberapa menit, barulah palang pintu itu tutup. Saya sempat turun mobil minta tolong kepada Pak penjaga. Kondisi kurang berkonsentrasi serta kurangnya hati-hati dalam mengendara, namun cuaca hujan waktu itu sehingga mobil lari ke arah kiri, terlalu ke kiri sehingga bawa jalan dan terperosok ke jalur rel kereta api. Ada korban jiwa enggak? Untuk korban jiwa nihil. Peristiwa ini kini ditangani aparat kepolisian Satlantas Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Viral di media sosial, wisatawan asing di Bali dimintai uang Rp200.000 oleh 2 oknum polisi saat melapor kejamretan. Propam Polda Bali pun memeriksa 2 petugas tersebut. How much did they They say 200. 200,000? Yeah. For that? Yes. Viral di media sosial, WNA asal Kolombia berinisial SGH diduga diperas 2 oknum personel SPKT Polsek Kuta Bali. WNA tersebut awalnya ingin membuat laporan kehilangan usai dijamret ponselnya di kawasan Jalan Uluwatu, Jimbaran. Saat itu, Aibtu GKS dan Aibtu S menyarankan korban agar melapor ke Polsek Kuta Selatan karena penjamretan terjadi di wilayah hukum Kuta Selatan. Namun korban tak mau dengan alasan darurat dan meminta dibantu untuk keperluan klaim asuransi di negaranya. Aibtu GKS dan S pun mengaku bersedia membantu membuatkan laporan dengan syarat uang Rp200.000 untuk biaya administrasi. Ya, sementara didalami oleh Propam, ya termasuk barang buktinya sudah kita amankan. Kalau memang terbukti bersalah ya pasti kita tindak lanjuti ya. Itu pelanggaran kode etik pada saat melapor. Ini masih kita dalami ya. Kita masih dalami karena kita masih butuh keterangan yang jelas. Apa motivasi kemudian dia menerima uang itu? Apa memang meminta atau ditawarkan atau bagaimana gitu ya. Tapi dugaan awal memang ada kesalahan dari anggota kita ya. Ini masih dalamnya oleh Propam. Untuk kepastiannya nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari itu.
Aibtu GKS dan Aibtu S tengah diperiksa Propam Polda Bali dan mengaku telah menerima uang. Keduanya terindikasi melanggar kode etik profesi Polri dan terancam sanksi demosi hingga PTDH. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terkait hal tersebut, kini petugas gabungan tengah mengejar terduga pelaku penembakan. Selasa siang terjadi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Bumi Walut Telengger terhadap seorang anggota Polres Puncak Jaya di Kampung 55, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa terjadi saat korban, Brigpol Ronald M. Enok, tengah mengantri untuk membeli minyak tanah di sebuah APMS di Kampung 55. Dalam perjalanan pulang, korban tiba-tiba diserang oleh KKB dan ditembak hingga meninggal di lokasi kejadian. Pada siang hari tadi telah terjadi kasus penembakan kembali kepada anggota aparat keamanan yang ada di Bumi Papua. Kali ini korbannya adalah dari kepolisian, yaitu Brigadir RE, di mana korban adalah personil daripada Polres Puncak Jaya. Untuk itu, kita bersama aparat keamanan lainnya melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Terkait hal tersebut, Polres Puncak Jaya bersama Satgas Ops Damai Cartens 2025 bergegas ke lokasi kejadian guna mengevakuasi korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD Bulia untuk menjalani proses visum. Rencananya, jenazah akan diterbangkan ke kediamannya di Jayapura untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri menegaskan suara viral yang beredar di media sosial saat memaki-maki seorang pegawai bukan suara dirinya. Sementara itu persoalan dengan 2 pegawai yang terkena rotasi hingga memicu unjuk rasa pegawai diklaim telah selesai. Sengaja membuat rumah ini ada air. Rekaman audio yang diduga suara Mendikti Saintek Satrio Sumantri saat memarahi pegawainya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman juga diduga adanya suara penganiayaan. Menanggapi hal ini, Satrio Sumantri membantah bahwa suara yang beredar adalah suaranya. Pihaknya juga belum berencana untuk mengambil langkah hukum. Mungkin misalkan Bapak memberikan klarifikasi tentang Itu bukan suara saya. berarti dialog yang ada di situ tentang wifi dan tentang Ya. wifi bukan ya Pak? Bukan. Ya. Sebelumnya, rekaman suara tersebut beredar bersamaan dengan aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti pada Senin kemarin. Unjuk rasa dipicu oleh sikap arogansi Menteri Satrio serta dugaan pemecatan sejumlah pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek. Pihak Kemendikti membantah dengan pemecatan sejumlah pegawai, melainkan hanya rotasi besar-besaran di kementeriannya. Kemendikti juga menyebut permasalahan terhadap 2 pegawai yang ikut berunjuk rasa Senin lalu karena terkena rotasi, namun saat ini sudah diselesaikan dengan baik. Nah, dalam hal ini kan terjadi rekonsiliasi, islah. Kita bukan polisi atau penegak yang lain gitu ya, di mana terjadi kesalahan tetap dikejar, tapi dalam perdamaian rekonsiliasi itu ya sudah, itu dianggap sebagai suatu residu, ya, jadi tidak ada untuk niat ya untuk menggali-gali lagi hal-hal yang lalu dan kita menuju ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan boleh dikatakan visi bersama itu dengan lebih baik lagi. Sebelumnya, sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa Senin lalu. Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini sempat viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meminta penjelasan soal pagar laut di Tangerang, Banten. iNews Prime segera kembali. Anda masih di iNews Prime pemirsa, sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditunda. Pihak termohon KPK tidak hadir sehingga sidang kembali digelar 5 Februari mendatang. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menunda sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sidang ditunda karena pihak termohon yakni KPK tidak hadir. KPK meminta sidang ditunda selama 3 pekan. Namun hakim memutuskan sidang kembali digelar pada 5 Februari mendatang. Termohon hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang tanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada hari ini. Jadi kita tunda sidang berikutnya untuk panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari. Sebelumnya Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDIP. Hasto juga disebut membantu buronan Harun Masiku saat melarikan diri dari perburuan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 pengacara akan membela Hasto Kristianto di sidang pra-peradilan melawan KPK di PN Jakarta Selatan. Dipimpin Todung Mulya Lubis, tim pengacara menegaskan penetapan tersangka penuh dengan politisasi. Tersangka Saudara Hasto Kristianto itu syarat dengan muatan politik. Jadi penuh dengan politisasi. Ya, penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik dalam penetapan tersangka ini. Mudah-mudahan hakim yang akan memeriksa pra-peradilan ini menyadari bahwa dia dihadapkan pada tantangan. Apakah pengadilan ini betul-betul independen? Apakah pengadilan ini betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku? Apakah kita bisa melepaskan diri dari infiltrasi dan intervensi politik dalam proses hukum yang seyogyanya mesti didasarkan pada apa yang disebut due process of law. Nah, due process of law inilah yang absen dalam proses penetapan tersangka Hasto Kristianto. Mungkin itu aja sebagai penjelasan awal. Bang, tadi soal akan ada ahli apa aja yang akan dihadirkan? Nah, ya nanti ya kita nggak sebut. Kenapa? Detailnya salah satunya apa, Bang? Saya kasih mohon sabar ya. Kita akan jelaskan pada sidang yang akan diadakan pada hari ini atau mungkin pada sidang berikutnya. Ya. Nanti. Saya belum mau bocorkan ya. Itu terlalu prematur ya kalau kita mau bocorkan sekarang. Ada 12 pengacara, mungkin bisa didetailkan siapa aja nih Bang Todung? Oh, yang hadir di sini ada Pak Magdir ya, ada Pak Patra, siapa lagi, ada Pak Joy Tobing, ada Pak Roni, ada Alphonse, ada Ibu Erna, ada Pak Rido, dan ada yang belum hadir pada kesempatan ini dan pada waktunya akan hadir ya. Saya lupa namanya, tapi ada yang hadir beberapa ya. Oke, makasih ya. Informasi lainnya pemirsa, Komisi 4 DPR RI akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggono untuk meminta penjelasan soal pagar laut di Tangerang, Banten. DPR mendesak pemerintah untuk mengungkap dalang utama pemagaran laut sepanjang 30,16 km tersebut. Misterius itu 30,16 kilo. Kami dari Menurut Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, pembangunan pagar laut tidak mungkin rampung hanya dalam 1 malam. Selain itu tentu membutuhkan biaya sangat besar. Pihaknya juga menyayangkan keberadaan pagar laut telah menyulitkan aktivitas nelayan.
Rencananya Komisi 4 akan meminta penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rabu besok. Pagar laut yang misterius itu 30,16 kilo. Kami dari Komisi 4 mendesak pemerintah untuk segera mengetahui dan mengumumkan itu sebenarnya pagarnya punya siapa yang bikin, siapa yang suruh, siapa yang membiayai. Mosok tiba-tiba ada gitu ya 30,16 kilo kan nggak bisa dibikin 1-2 hari. Jadi ini supaya segera oleh pemerintah mengetahui siapa yang bikin ini. Ini biayanya mahal. Udah dihitung-hitung, ada yang hitung katanya 12, berapa miliar gitu ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak milik di dasar laut ilegal. Sementara ratusan sertifikat atas kawasan pagar laut dimiliki oleh perusahaan swasta. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pagar laut di Tangerang, Banten sepanjang 3 km ilegal. Menurut Sakti, dasar laut tidak boleh memiliki sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik. Selain itu, penemuan ratusan sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut bisa menjadi bukti baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah mengultimatum pemasang pagar laut untuk mengaku dan melapor. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Sementara itu, Menteri ATR BPN menuturkan pagar laut di Tangerang telah mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Pembongkaran pagar laut di Tangerang rencananya akan dilanjutkan pada Rabu 22 Januari besok yang akan melibatkan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta ribuan nelayan setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 1.000 nelayan bersama TNI Angkatan Laut akan melanjutkan pembongkaran pagar misterius. Pembongkaran akan dilakukan di 4 kecamatan secara serentak menggunakan 200 perahu. Pagar laut yang berada di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten masih tertancap kokoh di tengah laut. TNI Angkatan Laut dan nelayan berencana melanjutkan pembongkaran pagar laut yang melintasi 4 kecamatan di Kabupaten Tangerang pada Rabu mendatang. Pembongkaran esok akan melibatkan lebih dari 1.000 nelayan dan 200 perahu yang akan membantu TNI Angkatan Laut. Dan insya Allah pada proses yang akan dilaksanakan pada hari Rabu besok di wilayah Kronjo dan sekitarnya sampai ke
Kecamatan Maup, kami bersama nelayan kurang lebih 1.000 orang dan 200 kapal lebih, insya Allah akan turut serta dalam rangka berpartisipasi membantu TNI AL dalam rangka percepatan pembongkaran pagar di laut. Pagar laut yang merugikan para nelayan kini sudah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga kini pihak KKP masih menelusuri siapa pemilik pagar laut tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Donald Trump ajak warga Amerika melakukan revolusi akal sehat dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. iNews Prime segera kembali.